Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran fisika setiap hari Kamis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari subbab listrik statis, yaitu tentang kapasitor. Sebelumnya, mari kita lihat gambar ini. Nah, pasti Ananda semua sering melihat dua gambar ini. Ya, ini adalah lampu lalu lintas dan ini adalah kipas angin. Tapi apa sih hubungannya kipas angin dengan lampu lalu lintas dengan kapasitor? Nah, pada lampu merah ini rangkaian yang dipakai adalah namanya rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor, sehingga lampu merah itu bisa berganti nanti ke lampu kuning dan lampu hijau. Begitu juga dengan kipas angin. Nah, kenapa dia bisa berputar? Kenapa bisa dia satu berputar, dua berputar, tiga berputar, atau nol berhenti? Karena di dalamnya ada dinamo. Nah, dalam dinamo ini adanya kapasitor yang membuat dinamo ini memulai kerja untuk memutar kipas anginnya. Jadi, sebenarnya apa itu kapasitor? Nah, pada pembelajaran pagi ini kita akan membahas tentang kapasitor. Oke? Jadi, apa sih itu kapasitor? Kapasitor ini sering disebut dengan kondensator atau kapasitor. Ini adalah komponen pada peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ya, atau medan listrik ini kan ada muatan. Jadi dia juga disebut sebagai komponen untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, makanya tadi putar dan juga bisa berpindah dari merah ke kuning, kuning ke hijau karena adanya muatan listrik yang disimpan dalam kapasitor. Nah, jadi ini bentuk-bentuk kapasitor ya. Nah, kalau ini namanya kapasitor variabel. Nah, inilah yang digunakan kalau kita mau ganti-ganti frekuensi radio. Nah, ini namanya kapasitor keping ya. Ini terbuat dari keramik. Jadi jenis-jenis kapasitor ini banyak dan kegunaannya pun berbeda-beda setiap jenisnya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke fungsi kapasitor secara umum. Yang pertama itu menyimpan muatan seperti yang Ibu bilang tadi. Yang kedua sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang ketiga sebagai konduktor yang melewatkan arus AC atau alternating current. Yang keempat mengontrol frekuensi osilator. Yang kelima sebagai penghubung ya. Yang keenam mengubah arus bolak-balik menjadi searah. Yang ketujuh, memilih gelombang pemancar pada radio. Yang tadi Bu bilang, kapasitor variabel itu gunanya untuk salah satunya adalah memilih gelombang pemancar radio. Makanya kita bisa ganti-ganti frekuensinya karena ada namanya kapasitor variabel. Oke, sekarang kita masuk ke kapasitas kapasitor. Apa itu? Kapasitas kapasitor ini adalah perbandingan antara muatan setiap keping pada kapasitor dan beda potensialnya. Atau secara matematisnya, C sama dengan Q per V. Nah, C ini adalah kapasitas kapasitornya, Q ini adalah muatan, dan V adalah beda potensial pada kapasitornya. Oke. Nah, kapasitas kapasitor ini dilambangkan dengan satuannya F besar atau farad. Q ini muatan pada kapasitor itu coulomb dan dilambangkan dengan C besar. Jadi harap hati-hati ya C dan C besar ini. Kalau dia kapasitas kapasitor C berarti satuannya farad. Kalau dia muatan berarti satuannya C-nya adalah coulomb. Nah, yang V adalah potensial listrik volt ya. Nah, sekarang ini adalah jenis-jenis kapasitas kapasitor. Itu ada dua. Yang pertama adalah kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, jadi ini bentuknya seperti lempengan ya. Nah, dia sejajar berhadapan. Nah, ini ada dua muatan. Ada muatan positif dan muatan negatif yang dihubungkan dengan listrik ya. Nah, jarak keduanya ini dilambangkan dengan D. Kenapa di tengah-tengahnya kosong? Nah, di tengah-tengah ini kita bisa selipkan bahan, ya bisa aluminium,
atau tembaga. Kapasitas kapasitor keping sejajar itu C sama dengan Q per V sama. Nah, V di sini adalah QD per A dikali E0. Nah, jadi nilai V di sini bisa kita ganti dengan QD per A kali E0. Sehingga nilai C-nya adalah epsilon 0 A per D. Ya, ini dapatnya dari sini. Ya, kalau bingung, ini C sama dengan Q per, ini kan Q D per A epsilon 0. Ini coret, ini coret, ya kan? Jadi ini pindah ke atas, ya. Jadi C sama dengan A epsilon 0, ini tadi, per D. Makanya dapatnya segini. Oke, nilai V-nya kita substitusikan. Ya, lanjut keterangannya. Nah, ini dipakai kalau mediumnya adalah udara, ya, dan dia tidak ada diisi bahan dielektrik lainnya. Kalau yang ini dipakai kalau ada disisipkan bahan dielektrik, tembaga kah, aluminium kah, seperti itu. Kita tinggal menambah epsilon R-nya saja. Oke? Jadi ini keterangannya. C kapasitas kapasitor, A luas keping sejajarnya, D jaraknya, ini epsilon 0 permisivitas ruang udara, ya berarti dia ini mediumnya udara, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Epsilon R ini konstanta di elektriknya, ya nanti diselipkan bahannya apa, berapa nilainya, nanti itu diketahui. Oke, kita lanjut ke kapasitas kapasitor. Itu kapasitas kapasitor bola. Sama persamaannya, ya. Nah, tapi V-nya kan udah kita ganti. Karena ini dicoret, ya. Nah, nanti kenapa jadinya C sama dengan A kali E0? Nah, D di sini nanti kita ganti dengan R, ya. Jadi nilai C-nya adalah A kali E0A ini apa? A ini adalah luas bola, ya. Nah, ini kalau dia mediumnya adalah udara. Kalau mediumnya itu bukan udara, kita tambah lagi dengan epsilon R. Nah, nilai A ini kita ganti dengan 4V kali R. R ini adalah jari-jari bola. Oke? Jadi sama seperti keping sejajar tadi, hanya bedanya A ini luas bola, R ini adalah jari-jari bola. Oke, kita masuk rangkaian kapasitor. Yang pertama rangkaian seri. Ini lambang untuk gambar kapasitor, ya. Kalau misalnya resistor kan seperti ini, ya. Kalau resistor seperti ini. Rangkaian seri mau di resistor, mau di kapasitor sama, tapi bedanya nanti di kapasitor penggantinya. Jadi rangkaian seri pada kapasitor ini ada 3 syaratnya. Yang pertama, nilai muatannya setiap kapasitor ini sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau di seri, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kalau di resistor, ya arusnya yang sama. Kalau di kapasitor muatannya yang sama, ya. Nah, yang kedua sama, nilai beda potensialnya itu setiap kapasitor itu berbeda. Berarti nilai total dari V ini adalah jumlah dari V1, V2, dan V3. Oke, jadi beda potensialnya beda, sama kayak rangkaian seri pada resistor. Nah, bedanya di sini. Kalau di seri kita mencari rangkaian penggantinya cukup dijumlahkan saja. Tapi kalau di kapasitor ini adalah perbandingan terbalik. Ya, jadi 1 per CS. Jadi ini kalau di resistor untuk yang paralel, kalau di kapasitor ini untuk yang seri. Oke, jadi kalau di kapasitor yang serinya kita seperkan, kita jumlahkan semuanya berapa banyak kapasitornya. Oke. Lanjut, rangkaian kapasitor yang paralel sama bentuknya sama resistor, cuman bedanya nanti di rangkaian penggantinya. Nah, jadi di sini muatannya beda ya, berarti muatan 1
muatan kapasitor 2, muatan kapasitor 3 itu adalah berbeda setiap muatannya, setiap kapasitornya. Ya, jadi syarat yang pertama, nilai Q-nya, muatan totalnya itu adalah jumlah dari seluruh muatan pada kapasitor. Jadi, muatannya berbeda tiap kapasitor. Tapi, tegangannya atau beda potensialnya setiap kapasitor ini sama. Ya, jadi ini secara umum sama kayak rangkaian paralel pada resistor, ya. Bedanya, nah di sini kapasitor penggantinya kita jumlahkan, ya. Kapasitas kapasitornya kita jumlahkan kalau di paralel. Kalau di seri kita seperkan. Jadi yang beda resistor dengan kapasitor itu adalah di penggantinya. Oke, agar paham kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitansi sebesar C saat ruang antar keping berisi udara. Jadi, ruang antar keping ini mediumnya adalah udara atau bahannya adalah udara. Jika jarak antar keping diubah menjadi setengah kali semula dan antar keping disisipi bahan penyekat dengan permitivitasnya 2,5. Kapasitas kapasitor tersebut menjadi, nah jadi ini ada keping sejajar ya. Kalau kita gambar, anggap aja gambarnya keping sejajar seperti ini. Nah ini ada benda. Nah ini kan kepingnya sejajar nih. Nah di sini tadi tuh besar kapasitornya, kapasitasnya C. Terus ada ruang kan antar keping. Nah ruangnya ini isinya udara. Ini yang pertama. Yang kedua, ini keping sejajarnya. Nah, tadi kan jaraknya kita anggap ini D1. Ya. Nah, jaraknya ini diganti setengah dari yang pertama. Ya, terus antara dua keping ini disisipkanlah bahan. Ini bahan ya, kita nggak tahu bahannya apa. Dengan permitivitasnya 2,5. Jadi kapasitas kapasitornya menjadi berapa? Jadi kok bisa digambarkan seperti ini, ya. Nah, oke. Jadi kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui CU ini adalah kapasitas pertama atau kapasitas pas ada udara, itu C. E ini adalah permitivitasnya tadi yang disisipi bahan penyekat 2,5. Ini jarak keduanya adalah setengah dari jarak yang pertama. Yang dicanya adalah kapasitas kapasitornya yang disisipi bahan itu berapa atau C2-nya menjadi berapa, ya. Kita pakai perbandingan. Nah, Bu, kenapa atas bawahnya beda? Nah, kalau secara umum kapasitas kapasitor untuk yang di keping sejajar, kalau dia ruangnya udara ya atau vakum, itu kita pakai ini aja. E0 ini adalah permitivitas ruang hampa atau udara, ya. Nah, karena yang kedua itu disisipkan bahan, kita tambahlah ini E. E ini adalah permitivitas bahan penyekatnya tadi, ya. A ini adalah luas, D ini adalah jaraknya. Kalau pembagian, kalau kita balik menjadi perkalian ya. Jadi yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Yang sama adalah E0-nya, sama-sama kita coret, sama-sama di udara. Luasnya juga sama, sehingga yang tersisa adalah jarak dan permitivitas bahannya saja. Jadi CU per CB sama dengan D2 per ED1. Kita masukkan nilai jarak keduanya adalah setengah dari jarak pertama. Sama jarak pertama ya, kita ganti. Ini tadi 2,5, kita kalikan silang. Sehingga kapasitansinya menjadi 2,5 C. C dari mana, Bu? Nah, nilai CU tadi nih, ya yang di udara itu kita ganti dengan C. Ya, jadi 2,5 kali C, setengah ini adalah 0,5, berarti dibagi 0,5. Sehingga kapasitas kapasitornya di bahan penyekat tadi menjadi 1,25 C. Ya, jadi yang disisipi bahannya di tengah tadi, ini kan keping sejajar nih. Nah, ini keping sejajar. Jadi jaraknya ini yang setengah D. Nah, di tengah-tengah kalian disisipkan bahan. Nah, besar kapasitansinya adalah 1,25. Oke.
Soal kedua, 3 kapasitor terangkai seri paralel seperti pada gambar, berarti ini kapasitor gabungan. C1-nya 2 mikro, C2-nya 4 mikrofarad, C3-nya juga 4. Yang ditanya tentukan kapasitas pengganti atau C penggantinya berapa. Ya, ini C1, C2, dan C3. Seperti biasa kita bikin dulu diketahuinya. Oke, C1-nya 2 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad. Kita ubah nanti di akhir aja ya. Yang ditanya adalah berapa kapasitas penggantinya. Nah, kalau kita lihat gambar, C2 dan C3 ini hubungannya apa? Iya, hubungannya paralel. Nah, kalau paralel di kapasitor itu rumusnya adalah seri pada hambatan. Jadi dia berbanding terbalik atau ditukar. Jadi kalau di hambatan itu yang seri yang jumlahin, kalau di kapasitor yang dijumlahin itu kalau dia bentuknya yang paralel. Sehingga kapasitas pengganti untuk yang 23 adalah C2 ditambah C3. C2 adalah 4, C3 juga 4, sehingga nilainya 8 mikrofarad. Mudah kan? Nah, jadi gambar yang tadi ya, ini kita bikin gambarnya. Ini yang C1. Nah, ini adalah yang C23 tadi. Ini C1. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya menjadi seri. Oke, kalau seri itu diseperkan ya. Jadi 1 per CP, CP ini adalah kapasitas pengganti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C23. Kita masukkan nilainya 8 sama 2. Kita samakan penyebutnya adalah 8. 8 bagi 2, 4. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Ya, 4 tambah 1, 5. Kita kali silang. Jadi CP-nya adalah 8 per 5 mikrofarad. Atau mikronya ini kita rubah ya. Jadi 8 per 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, jadi gambar yang ini tadi, yang 2 ini menjadi seperti ini. Nah, inilah CP-nya yang besarnya 8 per 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, next soal terakhir. Soal yang terakhir, perhatikan gambar di bawah ini dan hitung muatan serta energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Jadi ini ada 5 kapasitor ya. Nah, dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Yang ditanya berapa muatannya sama energi pada rangkaian ini. Seperti biasa kita buat dulu apa saja besaran diketahui. Ya, C1-nya 3, C2 6, C3-nya 3, C4 1, C5-nya 5. Tegangannya 220 volt. Yang ditanya pertama adalah muatan, yang B adalah energi. Seperti biasa, cari dulu gambar kapasitor yang bergandengan atau dia tidak sendiri. Nah, kalau kita lihat kan C2, C3, C4, C5 ini kan nggak sendiri. Kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu yang pasangan C2 dan C3 ya. Nah, ini rangkaiannya paralel. Jadi kalau dia tersambungnya paralel, kita jumlahkan. Jadi berbeda dengan resistor ya. Kalau resistor atau hambatan paralelnya kita seperkan, sementara kalau di kapasitor, kalau dia paralel kita jumlahkan. Sehingga C23 sama dengan C2 ditambah C3. Kita masukkan nilainya masing-masing. Kapasitor 26, kapasitor 33, hasilnya 9 mikrofarad. Jadi gambar yang ini tadi sudah menjadi seperti ini ya. Ini untuk C1, yang ini untuk C23 sudah bersatu dia. Tadi kan dia ada jarak. Nah, sekarang kita cari juga nih pasangan kedua, C4 dan C5. Sama hubungannya ternyata adalah paralel. Jadi kita jumlahkan. Sehingga C45 sama dengan kapasitor 4 ditambah kapasitor 5. Kapasitor 4 1, kapasitor 5 5, sehingga jumlahnya 6 mikrofarad. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini C1, ini yang C23,
ini yang C45 dan ada tegangannya ya. Sekarang apa yang akan kita kerjakan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan lagi menjadi satu kapasitor pengganti ya. Jadi kalau kita lihat C1, C2, 3 dan C45, ini hubungannya adalah seri. Kalau seri kita seperkan cara mencarinya. Oke? Jadi 1 per CS, CS itu adalah kapasitor seri, 1 per C1 ditambah C23 ditambah 1 per C45, kita masukkan nilainya 3, 9, dan 6. Kita samakan penyebutnya, yaitu 18. 18 bagi 3, 6. 6 kali 1, 6. Udah bisa ya. Jadi 6 tambah 2 tambah 3. 6 tambah 2 tambah 3, 11 per 18. Karena ditanya adalah CS, berarti kita kali silang. Sehingga hasilnya kapasitas kapasitor yang serinya adalah 18 mikrofarad per 11. Atau yang mikro ini, ya mikro ini bisa dirubah menjadi 10 pangkat min 6. Oke. Nah, kenapa kita harus cari dulu C-nya? Karena hubungan C dengan Q adalah C sama dengan muatan per volt atau muatan per tegangannya, sehingga kalau ditanya muatan, Q sama dengan C kali V. Karena kenapa CS? Karena C totalnya atau seri tadi, karena dia mintanya dalam semua rangkaian ya. Jadi 18 per 11 dikali 10 pangkat min 6, masukkan nilai tegangannya 220 ya, bisa dicoret 220 dengan 11, jadi hasilnya 20. Jadi 20 dikali 18 hasilnya 360 kali 10 pangkat min 6. Ini ada 01 min 6, jadinya min 5. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 3,6 kali 10 pangkat min 4. Oke. Sekarang yang B, energi sama dengan setengah kapasitornya dikali V kuadrat, atau bisa juga kalian pakai setengah Q kali V, sama aja ya. Jadi W sama dengan setengah, C-nya tadi, C yang mana? C totalnya ya, 18 per 11 tadi, tegangannya 220 volt, kita kuadratkan. Yang bisa dicoret, 18 bagi 2 berapa? 9. Jadi 9 per 11 kali 10 pangkat min 6 farad. Setelah dikuadratkan hasilnya segini. 484 bagi 11 adalah 44. Karena ada nolnya 2, jadi 4400. Kita kalikan 44 kali 9. Hasilnya 396. Kenapa 10 pangkat min 4? Karena ini min 6, ini 100. Berarti hilang 2 kan, nolnya tinggal min 4. Atau disederhanakan lagi menjadi 3,96 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke. Nah, itu tadi 3 soal tentang materi hari ini. Untuk latihan di rumah, silakan kerjakan soal yang ada di video setelah ini. Oke, silakan dikerjakan latihan soalnya di buku latihannya dan nanti dikirimkan ke Google Classroom-nya. Jangan lupa buat nama, tanggal, diketahuinya beserta soal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.